Marilah kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Dan kita masih membahas tentang keutamaan dan sifat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 123 sampai 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqasushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami telah juga memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, Nabi Nuh dan setelah Nabi Nuh. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub dan anak cucu keturunannya, juga Nabi Isa, Nabi Ayyub, Nabi Yunus, Nabi Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa dengan secara langsung. Nah, di sini kita tadi ada membaca wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan rasul-rasul qad qasasnahum 'alaika, kami telah menceritakan sebagian mereka kepadamu, min qablu, sebelumnya, wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan sebagian rasul itu kami tidak ceritakan kepadamu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa ada ulama yang mengatakan jumlah nabi dan rasul itu sebanyak 124.000 nabi dan rasul, dari Nabi Adam sampai ditutup oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berjumlah 124.000 nabi dan rasul. Kemudian dikecilkan lagi, yaitu rasul, jumlahnya 313 rasul. Dan nabi dan rasul yang wajib kita imani itu ada 25 nabi dan rasul. Di antara 25 rasul tadi ada ulul azmi, ada 5 orang. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Dan yang terakhir Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul,
adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi dari ayat ini wa rasulan, ya, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik, sebagian kami ceritakan nabi dan rasul itu kepadamu dan sebagian kami tidak ceritakan. Nah, ada ulama yang mengambil dalil di sini bahwa hakikatnya tidak ada satupun yang tahu berapa jumlah nabi dan rasul itu. Jumlah para nabi itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala saja. Kenapa? Ya tadi, karena Allah tadi katakan wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Sebagian kami ceritakan, sebagian ada yang kami tidak ceritakan. Nah, yang kami tidak ceritakan inilah yang menjadi pertimbangan sebagian para ulama bahwa jumlah para nabi dan rasul itu tidak ada yang tahu pasti kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Dan kemudian tadi di akhir ayat ayat 124 dalam surah An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima, ini gelarnya Nabi Musa, dan Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa secara langsung tanpa perantara, bila sautin wala hurufin, tidak pakai suara, tidak pakai huruf, hanya Allah yang tahu hakikatnya itu. Nah, Nabi Musa diberikan gelar Kalimullah, orang yang berbicara langsung dengan Allah Ta'ala. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 69 Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Ada sebagian orang dari Bani Israel suka nyakitin Nabi Musa. Jangan seperti itu. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Nabi Musa punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Janganlah kalian, ini Allah memberikan nasihat kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita semuanya. Jangan seperti orang-orang yang suka menyakiti Nabi Musa. Baik menyakiti dengan perasaan, menyakiti dengan ucapan ataupun perbuatan. Nah, ya. Salah satunya ucapan yang mereka katakan itu adalah mereka membuat berita bohong, ya, membuat berita hoax, memframing semua orang. Mereka menyebarkan berita gosip bahwa katanya Nabi Musa itu beburut. Nah, ini. Kenapa? Karena Bani Israel waktu itu kalau mandi dia di sungai sambil, apa bahasa kitanya itu, sambil bertelanjang. Nabi Musa nggak mau ngikutin orang-orang seperti itu, mandi bertelanjang begitu. Nah, karena Nabi Musa nggak mau gabung dengan orang-orang Israel yang bertelanjang mandi tadi, maka mereka menyebarkan berita bohong. Wah, Nabi Musa itu nggak mau gabung dengan kita karena Nabi Musa itu beburut, jadinya. Beburut. Coba, ini kan menyakiti perasaan Nabi Musa. Allah tegur tuh sahabat Nabi Muhammad SAW termasuk kita, jangan seperti itu. Kalian jangan seperti umat Bani Israel itu yang suka menyakiti Nabi Musa dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan macam-macam. Disebarkan berita tadi, Nabi Musa ini nggak tahu kabar, saling menggosip, oh Nabi Musa itu beburut. Sampai akhirnya yang pernah kita ceritakan di sini,
Suatu ketika Nabi Musa ingin mandi. Masuklah Nabi Musa ke dalam sungai. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, masuk kakinya ke dalam sungai, Nabi Musa pun mulai mengangkat pakaiannya. Jadi mandi bukan bertelanjang, bukan. Bukan juga berpakaian. Jadi Nabi Musa masuk dengan pakaian, umpama bersarung nih ya. Nah, kemudian masuk kaki, diangkat sarungnya sedikit, diangkat sedikit, diangkat sedikit, sampai apa namanya itu, sudah masuk Nabi Musa ke dalam air semuanya, baru pakaian ini ditaruh di batu, di sebuah batu. Di sebuah batu. Nabi Musa nggak ada baju, tapi sudah masuk dalam air, jadi kada kelihatan auratnya. Nah, dari kisah itu dikatakan ketika Nabi Musa menaruh pakaiannya ke batu itu,